peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan, pemeriksaan pra-peradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. 6. Bahwa penting untuk disampaikan pada tanggal 24 Juni 2024, berkas perkara atas nama pemohon telah dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik inkaso termohon, yang mana oleh tim jaksa peneliti melalui Nur Sri Cahaya Wijaya Kasipenkum Kejati Jabar pada pokoknya telah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik tersebut, serta selain daripada itu menyatakan berkas belum terpenuhi secara formil maupun material. Video keterangan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam press release pada tanggal 27 Juni 2024 di media Kompas TV, link YouTube dan seterusnya. Dengan demikian, termohon dalam menentukan pemohon sebagai tersangka adalah prematur karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang cukup. 7. Bahwa apabila mencermati dalil jawaban termohon halaman 4 angka 5 terkait DPO tahun 2016 yang telah menjadi bagian dari berkas perkara dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor 3 garis miring PIT garis miring B garis miring 2017 garis miring PN CBN Junto titik putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor titik 24 garis miring PIT titik B garis miring 2017 garis miring PN titik CBN JO titik putusan Pengadilan Negeri Cirebon registrasi perkara nomor 16 garis miring PIT titik sus anak garis miring 2016 garis miring PN titik CBN. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peral dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut. 8. Saya ulangi yang mulia, bahwa ternyata dengan terdapat perbedaan antara orang yang dimaksud DPO dengan diri pemohon, jelas hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud dalil jawaban termohon pada halaman 5 angka 7 adalah tidak beralasan secara hukum dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 9. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ternyata dalam jawaban termohon halaman 5 angka 7 menyatakan gelar perkara yang menetapkan tersangka atas diri pemohon tanggal 21 Mei 2024. Namun dalam dalil jawaban halaman 36 huruf B menyebutkan gelar perkara yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tanggal 19 Mei 2024. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka, padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam perkara AKO. Bahwa perkara AKO bermula adanya laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring CBR garis miring CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa dengan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh korban almarhum
Muhammad Rizky Rudiana dan almarhum Vina terjadi sekitar tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam, saya ulangi yang mulia, terjadi sekitar tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 22.00 WIB di kota Cirebon dengan DPO salah satu pelakunya yang belum tertangkap adalah Peggy alias Perong DPO, sementara pemohon belum pernah dipanggil terlebih lagi diperiksa mengenai keterkaitan pemohon dalam perkara AKO. Selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Bahwa 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya pemutaran film bioskop dengan judul Venus, sebelumnya 7 hari, menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus, terkesan lamban dalam menyelesaikan atau menangkap 3 orang DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara monoton, yang mulia, saya ulangi, secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penetapan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor _2 SP Sidik _194 _5 res 124 2024 di Reskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor _2 SPDP 141 _5 Romawi res 1.24 2024 di Reskrimum tanggal 19 Mei 2024. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor _2 S tab _90 _5 Romawi res 1.24 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penampakan nomor _2 SP kap _79 _5 Romawi res 1.24 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024. Surat perintah penahanan nomor _2 SP han _76 _5 Romawi res 1.24 2024 di Reskrimum tanggal 22 Mei 2024. Ironisnya, terhadap seluruh surat tersebut di atas yang dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran, sebab sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri atau putusan Mahkamah Agung RI nomor 1035 _K_PIT _2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat, ciri-ciri, dan ini dan permohonan memperjelas perbedaan tersebut sebagai berikut. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Sedangkan Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias serta tidak ada satupun orang yang mengenalnya dengan nama Perong
atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama Peron. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan alamat di Dusun 1 Blok Simaja RT 04 RW 02 Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, pemohon alias Peggy Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung dan berdomisili di Kota Bandung. Bahkan